kembali lagi bersama Senopati Center. Oke, dalam rangka pintar itu gratis. Oke guys, sekarang kita kedatangan tamu nih, Mr. Erwin. Halo, Wah, bye. Yo jadi guys. oke, oke guys, Mr. Erwin sekarang dia live di tempat kita terus. Dia juga ngajar fisika ya, Sir ya. Di Yes. SMP, SMA. Nah, Iya. seru banget nih kalau sama Mr. Erwin nih fisikanya. Dijamin seru deh. Oke. Oke, menghemat waktu, Sir. Langsung aja. Oke, Kak Erwin. Panggil Sir Oke. atau Kak nih? Kak aja ya. Yes, boleh lah. Kak aja Kita lah ya. singkat aja lah ya kayak gitu. Asik. Oke. Oke, silakan Kak. Kita Waktu mulai dan dulu tempat. teman-teman semuanya. Jaga pikiran, hati, dan pendengaran biar lebih fokus dan dalam belajar ya. Oke, Karun, Mr. R sudah nyiapin berapa soal ya terkait fisika SMP. Ini soal-soal yang dipilihnya ada soal-soal yang menurut Mr. R ya dianggap lebih seru aja kali ya. Oke, kita coba bikin dulu soalnya. Bukan bikin sih, kita coba gambar dulu soalnya. Apa sih soal yang pertama gitu kan ya. Nah, soal pertama ini adalah dia ada suatu transformator ya namanya tuh. Tahu kan pasti teman-teman transformator itu apa? Transformator itu ya sambil Karen gambar akan Karen jelasin bahwa transformator itu digunakan untuk menaikkan atau menurunkan suatu tegangan listrik ya. Biasanya kalau teman-teman sekalian bisa lihat di mana tuh di rumah masing-masing. Tapi mungkin nggak ini ya nggak terlalu diperhatikan detail kali ya. Sebenarnya kalau kalian lihat di bagian meteran listrik dalam itu ada transformator kayak gitu. Oke, kita langsung let's go aja. Di sini terdapat suatu lilitan nih. Lilitan pertama ya ini memiliki berapa lilitan nih soalnya? Oh, 1500. Oke. Di mana tegangan pertama ini ya, P1-nya adalah 400 volt gitu. Nah, kemudian ada lagi ini ada tegangan namanya sekunder sama primer ya. Biasanya kalau yang pertama ini kita sebut sebagai primer dulu. Primer dulu nih ya. Sebenarnya primer sama sekunder ini bergantung pada tingkat tegangannya dulu nih biasanya. Tapi karena secara ilmuwan itu udah mendefinisikan secara langsung, maka kita bisa sebut yang pertama ini primer, yang kedua pasti namanya sekunder kayak gitu. Nah, nanti Kevin akan jelasin sedikit terkait jenis-jenis trafo. Tapi ntar dulu ya, kita pelan-pelan dulu. Nah, sekarang di sini kita punya V2-nya adalah misalkan 600 volt kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapa lilitan pertama nih? Lilitan kedua ya, yang ditanya ya. Gitu. Nah, kalau untuk mencari suatu lilitan kedua, sedangkan kita udah punya tegangan 1, tegangan 2, maka kita bisa pakai yang namanya perumusan perbandingan. Pasti teman-teman udah tahu lah ya. N1 ya dibagi N2 itu harus banding dengan apa? P1 banding P2 kayak gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir dengan susahnya menghafal fisika. Sebenarnya karena perhatiin aja nih, kalau semakin banyak lilitan, maka tegangan yang dihasilkan semakin banyak. Kenapa? Karena lilitan ini menampung tegangan listrik gitu ya. Itu aja sebenarnya yang kalian bayangin. Jadi kalian nggak perlu menghafal, aduh apa sih rumusnya gitu kan ya. Bayangin aja kalau banyak lilitan, misalnya banyak tali atau banyak pakungan, pasti banyak sekali di dalamnya lah. Kalau di konsep transformator ini banyak lilitan, dalamnya apa? Tegangan. Nah kayak gitu. Biasanya semakin banyak maka V1 semakin besar. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita coba, kita bandingin nih ya. N1-nya ini adalah lilitan pertama. Jadi kita punya 1500. Kita banding dengan N2. N2-nya berapa? Yang ditanya. Gitu. V1-nya berapa? 400 dibanding dengan V2-nya adalah 600. Berarti logikanya N2-nya pasti lebih apa? Lebih besar atau lebih kecil? Pasti lebih besar logikanya. Kenapa? Karena V2-nya aja udah lebih gede daripada V1. Berarti logikanya lilitan kedua ini pasti harus lebih gede dong daripada lilitan satu kayak gitu. Nah, dari sini pasti understand lah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya bingung nanti bisa di kolom chat gitu ya. Di bawahnya nanti bakal akan bakal dijawab oleh dijawab langsung ya. ya kayak gitu.
Jadi, Oke. ataupun kalau penasaran nanti bisa lebih lanjut ke Surabaya Center untuk belajar. Atau kalau misalnya punya soal juga nggak apa-apa ya, Kak Erwin Oke. ya. Di-share aja di sini, nanti kita live lagi ya, Kak Erwin ya. Iya, siap, siap, siap. Oke, lanjut Oke, Kak sekarang Erwin. kita lanjut ya. Jadi, karena kalian udah paham nih, kalau misalnya jawaban N2 ini harus lilitannya lebih besar dari N1 nih ya. Nah, coba karena kita buktiin benar nggak sih perkataan Mr. R tadi, apa cuma bohongan aja ya kali ya kita. Nah, coba nih kita, kalau kalian udah belajar perbandingan pasti gampang dong, kita coret aja nolnya ini kan. Kemudian kita sederhana ini, misalkan 4 sama 6 bagi 2 ya. Jadi 2 di sini 3. Kali silang aja ya kalau bingung pembagian. Nah, kita punya 3 kali 1.500 itu harus sama dengan berapa? 2 kali N2. Kayak gitu. Oke, 3 kali 1.500, 4.500 ya kan? Itu sama dengan 2 kali N2 gitu. Logikanya 4.500 itu sama dengan 2 kali N2 nih, 2 kali N2. Nah, berarti kalau mau nyari N2 ya gampang dong logikanya. Berarti 4.500 kita bagi dengan 2 kayak gitu. Bagi 2. Nah, coba teman-teman bisa nebak nggak 4.500 bagi 2? Gampang dong. Gampang banget. Ketemunya berapa? Masa nggak tahu lah ya. Tahu. Pasti bisa tahu lah ya. Tahu dong. Jadi jawabannya 2.250 lilitan. Nah, Karen udah bilang kan bahwa lilitan kedua ini pasti lebih gede dan pertama, terbukti kan dengan hasilnya. Nah, sehingga jawaban untuk lilitan kedua ini adalah 2.250. Nah, konsep gampangannya adalah kalian mikir, pokoknya intinya kalau lilitan semakin banyak, tegangannya bakal semakin gede. Kalau lilitannya semakin kecil, maka tegangannya semakin kecil. Nah, itu adalah konsep dasar ya untuk soal seperti ini. Nah, akan tambahan satu lagi nih. Kira-kira Karen akan jelasin sedikit terkait trafo step up sama trafo step down. Ya, gini logikanya nih ya. Kalau V1 ataupun barang primer itu lebih kecil dari V2 ya, atau gini aja deh biar gak bingung. V1 kurang dari harusnya ya. Kurang dari V2 nih. Berarti logikanya V1 ke V2 kan semakin diperbesar, ya enggak? Kalau semakin diperbesar, berarti kalau secara bahasa Inggris apa? Semakin besar atau dinaikin ininya. Berarti trafo step up. Kenapa? Karena up itu adalah menaikkan. Naik, step up ya, Kak ya. Nah, jadi ini jenisnya adalah step up. Pokoknya bayangan kalian gini aja, teman-teman ya. Kalau V1 terus dinaikin, V1 sama V2-nya lebih gede V2, berarti logikanya V1 dinaikin jadi V2 kan. Makanya itu sebagai trafo step up karena dia naik gitu intinya. Dari primer yang kecil ke tinggi ya. Kita sebut step up. Jangan kebalik nih ya, step up sama step down. Berarti kalau kayak gitu, kalau kita balik, kalau misalkan V1 lebih gede dari V2, apa dong namanya? Step down, Trafo step kebalikan. down karena dia turun. Kayak gitu. Kebalikannya Gimana ya, sih, sorry? berarti ya. Gitu. Jadi intinya bayangan kalian adalah intinya kalau V2-nya udah lebih gede, V1 lebih gede dari V2, ya berarti logikanya dari besar terus diturunin ke kecil kan. Makanya trafo step down. Down itu apa kalau bahasa Inggris diturunkan ya. Bukan duduk ya. Nanti belajar grammar Beda atau bahasa Inggris ke SEC nih. Ini sit udah down, keren nih sit bahasa down. Inggrisnya. Oh ya, sit down. Ini step down, bukan sit down ya, Sir ya. Iya, iya betul. Bukan sit Oke. down ya, tapi step down. Down. Ya. Oke. Oh iya, step benar-benar Sir. Aduh, Yes, saya step kan, step down. Oke. thank you tadi Sir. Oke, with my pleasure, Sir. Iya. Kayak Oke, gitu ya. mantap. Jadi step ya, oke, step up sama step down. Bukan sit ya. Oh, ini ada pertanyaan yang masuk nih, Sir. Wah, langsung masuk aja Langsung Sir. masuk ini. Nah, ini kita langsung masuk ya. Ini dia nanya kalau hubungannya sama kuat arus gimana, Sir? Pertanyaan bagus buat kuat arus. Oke, ini saya hapus nggak apa-apa ya Sir atau gimana Sir? Boleh, boleh. Nggak apa-apa lah, udah terrecord lah ya Sir. Boleh, nanti kan nanti ada video ulangnya kok. Oke. Oke. Jadi pertanyaan adalah gimana hubungannya? Oke, kalau secara ilmiah ya, hubungannya itu adalah berbanding terbalik. Ya, kenapa bisa gitu gini? Bentar ya, saya tulisin dulu. Jadi kita kan tadi punya perbandingan N1 N2 P1 per P2 sama dengan berapa tadi? I2 per I1, berbanding terbalik ya.
Jadi kalau intinya kalau berbanding terbalik itu harusnya kan N1 sama V1 tadi kan seluruh berbanding lurus. Nah, kalau sama arus listrik itu emang berbanding terbalik. Nah, kenapa bisa demikian? Karena gini, logikanya adalah transformasi itu kan menyeimbangkan ya. Jadi gunanya transformator buat orang mesin, buat orang elektro itu apa sih? Sebenarnya kan dia ingin menyeimbangkan agar nggak meledak kan alatnya, ya nggak sih? Nah, kalau misalkan nih, misalkan ya tegangannya, misalnya tegangan tadi, ini saya coba gambar dulu biar lebih paham ya. Logikanya adalah di sini aja udah tinggi misalkan nih. V1, ingat ya V1 itu di primer ya. Kalau kayak menyebut V2 kan sekunder ya. Kalau V1-nya udah tinggi misalkan ya kan. Berarti gimana caranya dia untuk menyeimbangkan si hambatannya gitu. Karena hambatan yang di transformator itu harus seimbang, harus balance gitu kan. Kalau V1 misalkan nih logikanya kita set up aja deh hambatan di transformator itu misalkan 10 ohm misalkan ya, 10 ohm aja gitu ya. Sedangkan V kita udah ada misalkan 5 ohm nih, misalkan aja ya, ini ada 5 ohm gitu. Nah, kalau misalkan hambatan kita udah 10 V-nya udah kok 5 ohm sih, 5 5 volt. volt. 5 volt ya. Itu berarti logikanya I-nya berapa? Oke, sekarang mungkin Mr. R agak ini ya, ngulik dikit untuk mencari rumus Fear ya. Sebenarnya ada konsep equation Fear ya. V sama dengan I kali R. Nah, kira-kira benar nggak kayak gini? V sama dengan I kali R. Betul Ayo, nggak? gimana? Benar Ayo, nggak? betul Benar nggak? nggak? Atau V kali I sama dengan R? Nih, ayo. Soalnya ini ada yang banyak yang ketipu nih, Sir. Oh Makanya gitu ya. Wah, oh iya iya. Ini menjebak ini. Nah, Benar nih, saya ini karena menjebak nih. rata-rata anak sekolah ini ngapalin Fear. Nah, Fear itu V sama dengan I kali R atau V sama dengan I kali R kayak gitu. Oke, menarik nih, menarik. Menarik. Kira-kira dari teman-teman kalian ada yang nebak nggak? Coba. Mungkin di kolom chat coba dulu nih untuk ke arah sini kalian harus tahu dulu nih rumus yang benar dulu. V sama dengan I kali R atau F kali I sama dengan R nih. Kalau kalian kebalik di sini udah nanti belakangnya bakal salah juga gitu ya. Nah, mungkin coba 1 menit deh, 1 menit aja buat mungkin nggak tahu sih Sar nanti bakal ada yang kolom chat enggak. Ada waktunya nanti. Iya ya, tapi ini 1 menit itu biar kalian istilahnya terpacu untuk berpikir kayak gitu. Karena aku takut banget nih, karena kalian bisa diajari cuma rumus aja tapi nggak tahu konsep kan. Karena fisika ini adalah main konsep kayak gitu, nggak sembarangan belajar fisika cuma main equation. Makanya kalian harus nantinya belajar di SIC, Center ya, Senopati Center ya, Sir. Oke. Nah, jangan lupa subscribe dulu ya, Sir ya. Iya, Subscribe, subscribe like, dulu. share. Iya, nanti kalau misalkan ada update-update terkait fisika, nanti Mr. R bisa ngajarin lebih banyak lagi nih, karena kayak Mr. R mau ngajarin penulis fisika yang misconception banyak sekali di siswa sekarang. Oke, kita lanjut aja ya, Sir. Siap. Oke, Fear itu adalah F sama dengan I kali R ya, benar ya, bukan F sama dengan R, ini yang salah. Oke. Jadi yang benar adalah F sama dengan I kali R. Oke, logikanya adalah kalau misalkan R-nya ada 10 ohm, V-nya 5 volt, berarti I-nya adalah V bagi R. Kaliin I kali R sama dengan V. Makanya kalau I sama dengan V bagi R. Jadi kita punya 5/10 berapa tuh? Jadi adalah 0,2 gitu ya. Oke, misal ini kalau V-nya ada 5 volt. Misalkan V-nya 5 volt. Nah, kalau misalkan V-nya saya tinggi bukan 5 volt lagi nih. Kita misalkan ganti dengan V-nya ini anggap V baru ya, V baru misalkan V aja deh. 10 volt misalkan. Dengan hambatan yang sama nih. Karena kan kita mau balance. Nah, balance itu berarti harusnya hambatan di transformator itu harus sama kan. Berarti kalau logikanya kita punya V2-nya 10 volt, hambatannya tetap 10, maka I-nya bakal lebih apa nih? Lebih gede atau lebih kecil? Ini saya akan diisi satu ya. Nah, kita terus ke bawahnya aja deh, biar nggak pusing. R, ya kan? Nah, V2-nya berapa? V2-nya adalah 10. Yang baru ya, ingat yang baru. R-nya adalah 10. Berapa? 1 kan? 1 ampere kan? Kalau logikanya berarti V1-nya 5 volt dapat 0,2 ya kan. Kalau V2-nya 10 volt dapat 1 ampere nih. Nah, ini kalau membalanskan si R-nya ini yang sama kan. Nah, makanya dari sini kita bisa kasih gambaran bahwa gini. Perbandingan terbalik ini itu pada dasarnya adalah konsep dari apa kira-kira? Konsep dari gini.
kalau misalkan teman-teman belum belajar daya, kalian harus belajar dulu ya, karena ini bakal akan nyambung ke daya juga sih kalau mau jelasin secara konsep. Tapi pokoknya pada intinya adalah semakin tegangannya tinggi itu harus dibalanskan dengan watt arus yang rendah, sehingga dia akan balance dan tidak meledak alat itu. Makanya kita bisa bilang I2 sampai I1-nya harus berbanding terbalik gitu. Itu sih sebagai gambaran dasarnya. Jadi kalau teman-teman nanya terkait hubungannya adalah berbanding terbalik ya, dengan perumusan P1 per V2 sama dengan I2 per I1. Jangan sampai salah ya, kadang siswa salah pahamnya V1 banding V2 itu I1 I1 per banding I2. I2. Ya, Nah, sering nggak tuh, Sir. boleh. Iya, ini misconception yang sering di sekolah. Betul, Jadi betul, emang betul. kalau kalian belajar fisika itu harus konsep ya, harus berkonsep, jangan hafalin rumus, hafalin rumus. Ya, banyak banget rumus yang harus saya hafalin.